Kisah Nabi Harun alaihissalam tidak dapat dipisahkan dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Keduanya adalah Nabi dan Rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus untuk membimbing Bani Israel ke jalan yang benar, menyelamatkan mereka dari kezaliman Firaun, dan mengajarkan tauhid kepada kaumnya. Kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi umat Islam tentang pentingnya persaudaraan, kerjasama, dan keteguhan iman dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun adalah keturunan keempat dari Nabi Yakub. Dalam sejarah, ayah Nabi Harun disebutkan bernama Amram atau Imran, yang merupakan keturunan Lewi, putra ketiga Nabi Yakub. Dengan demikian silsilahnya adalah Harun bin Amram, Imran bin Kahits bin Lewi bin Yakub. Dari pasangan Amram, lahir 3 anak, yaitu Maryam, Harun, dan Musa. Harun dikenal sebagai sosok yang cerdas, pandai berbicara, dan memiliki kepribadian yang lembut. Dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Harun atas kelebihannya dalam berkomunikasi, sehingga dia dipilih sebagai pendamping setia Nabi Musa dalam misi dakwah yang penuh tantangan. Meski tidak banyak riwayat yang mengisahkan masa kecil Nabi Harun, Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa beliau adalah seorang hamba Allah yang taat, pemimpin yang bijaksana, dan pembela agama Allah yang gigih. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Musa sebagai Nabi dan Rasul, beliau diberi tugas berat untuk menghadapi Firaun, seorang raja zalim yang mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa menyadari bahwa tugas ini tidak mudah, terutama karena ia memiliki kekurangan dalam berbicara. Dalam beberapa riwayat, dijelaskan bahwa Nabi Musa mengalami kekakuan lidah atau gagap. Salah satu riwayat mengungkapkan bahwa hal ini bermula saat Nabi Musa masih kecil. Ketika itu Firaun mulai curiga bahwa Musa adalah anak istimewa yang kelak akan menjatuhkannya. Untuk menguji Nabi Musa, Firaun menyuruhnya memilih antara bara api atau permata. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa memilih bara api dan memasukkannya ke dalam mulut sehingga lidahnya terbakar dan menjadi kurang fasih dalam berbicara. Namun riwayat lain menyebutkan bahwa Nabi Musa alaihissalam hanya merasa gugup saat berbicara di hadapan orang banyak. Apapun sebabnya, Nabi Musa alaihissalam merasa perlu meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan penuh kerendahan hati, Nabi Musa berdoa kepada Allah agar Harun saudaranya dijadikan pendampingnya dalam menyampaikan dakwah. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran, surat Taha ayat 29-35. Ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah kekuatanku dengan dukungannya, dan jadikan dia teman dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepadamu dan banyak mengingatmu. Sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Surat Taha ayat 29-35. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa Nabi Musa dan menjadikan Nabi Harun sebagai pendamping dalam misi dakwahnya. Dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 35, Allah menegaskan bahwa Nabi Harun alaihissalam diangkat sebagai nabi untuk membantu saudaranya. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami jadikan Harun saudaranya sebagai pendampingnya. Surat Al-Furqan ayat 35. Sahabat umat muslim, sebelum kita masuk ke kisah utamanya, kami mohon agar Anda menonton video ini hingga akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika ada yang perlu diluruskan dari kisah kali ini. Bismillah, mari kita mulai kisahnya. Sebagai seorang pendamping Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam memiliki peran penting dalam membantu Nabi Musa alaihissalam menghadapi Firaun dan membimbing Bani Israel. Nabi Harun dikenal sebagai seorang yang fasih berbicara, sehingga ia mampu menjelaskan pesan Allah dengan jelas kepada kaum yang seringkali keras kepala. Kisah perjuangan keduanya penuh dengan tantangan. Tidak hanya harus menghadapi Firaun yang kejam, mereka juga harus menangani sikap keras kepala dan pembangkangan Bani Israel. Salah satu ujian terberat yang dihadapi Nabi Harun alaihissalam adalah ketika kaumnya tergoda untuk menyembah patung anak sapi emas yang dibuat oleh Samiri,
saat Nabi Musa bermunajat di Gunung Sinai. Dalam Al-Quran kisah ini diabadikan di beberapa surah, seperti surah Taha ayat 85 sampai 97, dan surah Al-A'raf 148 sampai 150. Allah mengingatkan bahwa Bani Israel telah disesatkan oleh Samiri dan menyembah anak sapi, meskipun Nabi Harun telah berusaha keras untuk mencegah mereka. Dalam perjalanan menuju Tur Sina setelah melintasi lautan di bagian utara dari Laut Merah, dan setelah mereka merasa aman dari kejaran Raja Firaun dan kaumnya, Bani Israel yang dipimpin oleh Nabi Musa itu melihat sekelompok orang-orang yang sedang menyembah berhala dengan tekunnya. Berkatalah mereka kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai berhala-berhala yang disembah sebagai Tuhan." Musa menjawab, "Sesungguhnya kamu ini adalah orang-orang yang bodoh dan tidak berpikiran sehat. Persembahan mereka itu kepada berhala adalah perbuatan yang sesat dan batil, serta pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patutkah aku mencari Tuhan untuk kamu selain Allah yang telah memberikan karunia kepada kamu, dengan menyelamatkan kamu dari Firaun, melepaskan kamu dari perhambaannya dan penindasannya, serta memberikan kamu kelebihan di atas umat-umat yang lain? Sesungguhnya suatu permintaan yang aneh daripada kamu, bahwa kamu akan mencari Tuhan selain Allah yang demikian besar nikmatnya atas kamu, Allah pencipta langit dan bumi, serta alam semesta. Allah yang baru saja kamu saksikan kekuasaannya dengan ditenggelamkannya Firaun berserta bala tentaranya untuk keselamatan dan kelangsungan hidupmu. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf, maka mereka berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Dia Musa menjawab, "Sungguh, kamu adalah kaum yang bodoh." Al-Quran Surah Al-A'raf 138. Perjalanan Nabi Musa, Nabi Harun dan Bani Israel dilanjutkan ke Gurun Sinai, di mana panas matahari sangat teriknya dan sunyi dari pohon-pohon atau bangunan di mana orang dapat berteduh di bawahnya. Atas permohonan Nabi Musa yang didesak oleh kaumnya yang sedang kepanasan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas mereka awan yang tebal untuk mereka bernaung dan berteduh di bawahnya dari panas teriknya matahari. Di samping itu, tatkala bekalan makanan dan minuman mereka sudah berkurang dan tidak mencukupi keperluan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidangan makanan manna, sejenis makanan yang manis sebagai madu dan salwa. Burung sebangsa puyuh dengan diiringi firman-Nya, "Makanlah makanan-makanan yang baik yang kami telah turunkan bagimu." Demikian pula tatkala pengikut-pengikut Nabi Musa mengeluh kehabisan air untuk minum dan mandi, di tempat yang tandus dan kering itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa agar memukul batu dengan tongkatnya. Lalu memancarlah dari batu yang dipukul itu 12 mata air untuk 12 suku bangsa Israel yang mengikuti Nabi Musa. Masing-masing suku mengetahui sendiri dari mata air mana mereka mengambil keperluan airnya. Bani Israel pengikut Nabi Musa yang sangat manja itu merasa masih belum cukup atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka, yang telah menyelamatkan mereka dari perhambaan dan penindasan Firaun, memberikan mereka hidangan makanan dan minuman yang lazat dan segar di tempat yang kering dan tandus. Mereka menuntut lagi dari Nabi Musa agar memohon kepada Allah menurunkan bagi mereka apa yang ditumbuhkan oleh bumi dari rupa-rupa sayur mayur, seperti ketimun, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Karena mereka tidak puas dengan satu macam makanan. Terhadap tuntutan mereka yang aneh-aneh itu berkatalah Nabi Musa, "Mahukah kamu memperoleh sesuatu yang rendah nilai dan harganya sebagai pengganti dari apa yang lebih baik yang telah Allah karuniakan kepada kamu? Pergilah kamu ke suatu kota, di mana pasti kamu akan dapat apa yang telah kamu inginkan dan kamu minta." Menurut riwayat sementara ahli tafsir, bahwasanya tatkala Nabi Musa berada di Mesir, ia telah berjanji kepada kaumnya akan memberi mereka sebuah kitab suci yang dapat digunakan sebagai pedoman hidup yang akan memberi bimbingan dan sebagai tuntunan bagaimana cara mereka bergaul dan bermuamalah dengan sesama manusia, dan bagaimana mereka harus melakukan persembahan dan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab suci itu mereka akan dapat petunjuk akan hal-hal yang halal dan haram,
perbuatan yang baik yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping perbuatan-perbuatan yang mungkar yang dapat mengakibatkan dosa dan murkanya Tuhan. Maka setelah perjuangan menghadapi Firaun dan kaumnya yang telah tenggelam binasakan di laut, selesai, Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberinya sebuah kitab suci untuk menjadi pedoman dakwah dan risalahnya kepada kaumnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya agar untuk itu ia berpuasa selama 30 hari penuh, lanjut semasa bulan Zulkaidah. Kemudian pergi ke Bukit Tursina, di mana ia akan diberi kesempatan bermunajat dengan Tuhan, serta menerima kitab penuntun yang diminta. Setelah berpuasa selama 30 hari penuh, dan tiba saat ia harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Bukit Tursina, Nabi Musa merasa segan akan bermunajat dengan Tuhannya, dalam keadaan mulutnya berbau kurang sedap akibat puasanya. Maka ia menggosokkan giginya dan mengunyah daun-daunan dalam usahanya menghilangkan bau mulutnya. Ia ditegur oleh malaikat yang datang kepadanya atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkatalah malaikat itu kepadanya, "Hai Musa, mengapakah engkau harus menggosokkan gigimu untuk menghilangkan bau mulutmu yang menurut anggapanmu kurang sedap? Padahal bau mulutmu dan mulut orang-orang yang berpuasa bagi kami adalah lebih sedap dan lebih wangi dari baunya kasturi. Maka akibat tindakanmu itu, Allah memerintahkan kepadamu berpuasa lagi selama 10 hari, sehingga menjadi lengkaplah masa puasamu sepanjang 40 hari. Nabi Musa alaihissalam mengajak 70 orang yang telah dipilih di antara pengikutnya untuk menyertainya ke Bukit Tursina dan mengangkat Nabi Harun sebagai wakilnya, mengurus serta memimpin kaum yang ditinggalkan selama kepergiannya ke tempat bermunajat itu. Pada saat yang telah ditentukan, tibalah Nabi Musa seorang diri di Bukit Tursina, mendahului 70 orang yang diajaknya turut serta. Dan ketika ia ditanya oleh Allah, "Mengapa engkau datang seorang diri mendahului kaummu, hai Musa?" Ia menjawab, "Mereka sedang menyusul di belakangku, wahai Tuhanku. Aku cepat-cepat datang lebih dahulu untuk mencapai ridhamu." Berkatalah Musa dalam munajatnya dengan Allah, "Wahai Tuhanku, nampakkanlah zatmu kepadaku, agar aku dapat melihatmu." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, tetapi cobalah lihat bukit itu. Jika ia tetap berdiri tegak di tempatnya sebagaimana sedia kala, maka niscaya engkau akan dapat melihatku." Lalu menolehlah Nabi Musa mengarahkan pandangannya ke arah bukit yang dimaksudkan itu, yang seketika itu juga dilihatnya, hancur luluh masuk ke dalam perut bumi, tanpa menghilangkan bekas. Maka terperanjatlah Nabi Musa, gementarlah seluruh tubuhnya dan jatuh pingsan. Namun Allah menjawab, sebagaimana dalam Al-Quran, Dia Allah berfirman, "Engkau sekali-kali tidak akan sanggup melihatku, tetapi lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya seperti sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan diri kepada gunung itu, Dia menjadikannya hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 143. Setelah ia sadar kembali dari pingsannya, bertasbih dan bertahmidlah ia seraya memohon ampun kepada Allah atas kelancangannya itu dan berkata, "Maha besarlah engkau wahai Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku, dan aku akan menjadi orang yang pertama beriman kepadamu." Dalam kesempatan bermunajat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerimakan kepada Nabi Musa kitab suci Taurat berupa kepingan-kepingan batu-batu atau kepingan kayu menurut sementara ahli tafsir yang di dalamnya tertulis segala sesuatu secara terperinci dan jelas mengenai pedoman hidup dan penuntun kepada jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengiring pemberian Taurat kepada Musa dengan firman-Nya, "Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilih engkau lebih dari manusia-manusia yang lain di masamu, untuk membawa risalahku dan menyampaikan kepada hamba-hambaku. Aku telah memberikan kepadamu keistimewaan dengan dapat bercakap-cakap langsung dengan aku, maka bersyukurlah atas segala karuniaku kepadamu, dan berpegang teguhlah pada apa yang aku tuturkan kepadamu. Dalam kitab yang aku berikan kepadamu, terhimpun tuntunan dan pengajaran yang akan membawa Bani Israel ke jalan yang benar, ke jalan yang akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat bagi mereka.
Anjurkanlah kaummu Bani Israel agar mematuhi perintah-perintahku. Jika mereka tidak ingin, aku tempatkan mereka di tempat-tempat orang-orang yang fasik. Setelah semua nama dikumpulkan, seorang pemuka agama berkata, kita akan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia memberikan petunjuk. Setelah Nabi Musa meninggalkan Bani Israel untuk bermunajat kepada Allah di Bukit Thur Sina, kaumnya merasa kehilangan arahan. Mereka berkumpul, gelisah, dan bertanya-tanya siapa yang akan memimpin mereka selama ketidakhadiran Nabi Musa. Perjalanan mereka telah penuh dengan keajaiban dan tantangan. Namun kini, tanpa pemimpin utama, keraguan mulai muncul. Di tengah keramaian, seorang tetua Bani Israel yang bijaksana berdiri dan berkata dengan suara lantang, "Wahai kaumku, kita tidak bisa membiarkan diri kita tercerai-berai. Kita harus memilih seorang pemimpin untuk sementara hingga Musa kembali. Marilah kita bermusyawarah dan memohon petunjuk kepada Allah." Usulan itu diterima oleh seluruh kaum. Mereka memutuskan bahwa orang-orang yang dianggap layak untuk memimpin akan dikumpulkan. Di antara mereka, Nabi Harun alaihissalam, saudara Nabi Musa alaihissalam, termasuk dalam daftar nama. Sosok Nabi Harun telah lama dihormati karena kebijaksanaan dan kefasihannya berbicara. Dia juga dikenal sebagai sosok yang sabar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, kitab suci, dan penerangan serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 48. Kita akan melihat ridha Allah kepada kita siapa yang layak memimpin. Setiap calon pemimpin harus membawa tongkat mereka dan meletakkannya di tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan keajaibannya melalui salah satu tongkat. Bani Israel menyetujui cara ini, melihatnya sebagai solusi adil yang memohon campur tangan ilahi. Dengan penuh khidmat, mereka berkumpul di sebuah tempat yang dianggap suci, tanah lapang yang dikelilingi bukit kecil. Calon-calon pemimpin, termasuk Nabi Harun, berdiri berjajar. Masing-masing membawa tongkat yang menjadi simbol kekuatan dan tanggung jawab. Salah seorang tokoh tua mengangkat tangannya ke langit dan berdoa, "Ya Allah, Engkaulah yang maha mengetahui siapa yang terbaik untuk memimpin kami. Berikanlah tanda kepada kami agar kami tidak tersesat." Sebuah keheningan menyelimuti tempat itu. Semua mata tertuju pada tongkat-tongkat yang tergeletak di tanah. Saat doa-doa terus dipanjatkan, angin lembut mulai bertiup. Dalam sekejap, salah satu tongkat mulai berubah. Daun-daun hijau kecil muncul di sepanjang batangnya, diikuti bunga-bunga putih yang mekar indah. Tongkat itu adalah milik Nabi Harun alaihissalam. Kerumunan itu terkejut dan kagum. Seseorang berteriak, "Lihatlah, tongkat Harun telah berbunga. Inilah tanda dari Allah." Yang lain berujar, "Sungguh Allah telah memilih pemimpin kita. Kita harus menaati Harun hingga Musa kembali." Nabi Harun alaihissalam dengan rendah hati mengangkat tongkatnya yang kini berbunga dan berkata, "Wahai kaumku, ini bukanlah karena kelebihan diriku, melainkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku hanya akan menjalankan tugas ini sebagai amanah hingga Musa kembali. Marilah kita bersama-sama menjaga keimanan kita dan tidak menyimpang dari jalan yang telah Allah tunjukkan. Namun, menjadi pemimpin sementara bukanlah tugas yang mudah." Nabi Harun menghadapi tantangan besar dalam memimpin Bani Israel, terutama karena sebagian dari mereka adalah kaum yang keras kepala dan mudah terpengaruh. Tidak lama setelah Nabi Harun alaihissalam terpilih, seorang pemuda bernama Samiri mulai menyebarkan hasutannya. Harun hanya terpilih karena tongkatnya berbunga. Itu bukan berarti dia tahu segalanya. Musa telah meninggalkan kita terlalu lama. Bagaimana jika dia tidak kembali? Seorang pria tua yang sebelumnya mendukung Nabi Harun menimpali, "Kita tidak boleh melawan Harun. Dia adalah pilihan Allah." Namun Samiri terus mempengaruhi sebagian kaum dengan bisikannya, "Jika Musa tidak kembali, apakah kita akan terus begini? Kita butuh sesuatu yang nyata untuk disembah, sesuatu yang dapat kita lihat." Mendengar bisikan-bisikan yang mulai merusak keyakinan Bani Israel, Nabi Harun mengumpulkan kaumnya. Dengan suara yang tegas namun lembut, dia berkata, "Wahai kaumku, janganlah kalian mengikuti hawa nafsu yang akan menyesatkan kalian.
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kuasa-Nya kepada kita berkali-kali. Tidakkah kalian ingat bagaimana kita diselamatkan dari perbudakan Firaun? Tidakkah kalian ingat laut yang terbelah untuk kita? Sungguh, Allah adalah satu-satunya yang layak disembah. Nabi Musa berjanji kepada Bani Israel yang ditinggalkan bahwa ia tidak akan meninggalkan mereka lebih lama dari 30 hari dalam perjalanannya ke Thur Sina untuk bermunajat dengan Tuhan. Akan tetapi berhubung dengan adanya perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Musa untuk melengkapi jumlah hari puasanya menjadi 40 hari, maka janjinya itu tidak dapat ditepati, dan kedatangannya kembali ke tengah-tengah mereka tertunda menjadi 10 hari lebih lama dari apa yang telah dijanjikan. Bani Israel merasa kecewa dan menyesalkan kelambatan kedatangan Nabi Musa kembali ke tengah-tengah mereka. Mereka menggerutu dan mengomel dengan melontarkan kata-kata kepada Nabi Musa, seolah-olah ia telah meninggalkan mereka dalam kegelapan dan dalam keadaan yang tidak menentu. Mereka merasa seakan-akan telah kehilangan pimpinan yang biasanya memberi bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada mereka. Keadaan yang tidak puas dan bingung yang sedang meliputi kelompok Bani Israel itu digunakan oleh seorang munafik bernama Samiri yang telah berhasil menyusup ke tengah-tengah mereka sebagai kesempatan yang baik untuk menyebarkan benih syiriknya dan merusakkan akidah para pengikut Nabi Musa yang baru saja menerima ajaran tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Samiri yang munafik itu menghasut mereka dengan kata-kata bahwa Musa telah tersesat dalam tugasnya, mencari Tuhan bagi mereka, dan bahwa dia tidak dapat diharapkan kembali, dan karena itu dianjurkan oleh Samiri agar mereka mencari Tuhan lain sebagai ganti dari Tuhan Musa. Samiri melihat bahwa hasutan itu dapat menggoyahkan iman dan akidah pengikut-pengikut Nabi Musa, yang memang belum meresapi benar ajaran tauhidnya. Samiri segera membuat patung bagi mereka untuk disembah sebagai Tuhan pengganti Tuhannya, Nabi Musa. Patung itu berbentuk anak lembu yang dibuatnya dari emas yang dikumpulkan dari perhiasan-perhiasan para wanita. Dengan kepandaiannya, patung itu dibuat begitu rupa sehingga dapat mengeluarkan suara menguap seakan-akan anak lembu sejati yang hidup. Maka diterimalah anak patung lembu itu oleh Bani Israel, pengikut Nabi Musa yang masih lemah iman, dan akidahnya itu sebagai Tuhan persembahan mereka. Ditegurlah mereka oleh Nabi Harun yang berkata, "Alangkah bodohnya kamu ini, tidakkah kamu melihat anak lembu yang kamu sembah ini tidak dapat bercakap-cakap dengan kamu, dan tidak pula dapat menuntun kamu ke jalan yang benar? Kamu telah menganiaya diri kamu sendiri dengan menyembah pada sesuatu selain Allah." Namun sebagian besar dari mereka tidak mendengarkan. Mereka tetap menyembah patung tersebut, sebagaimana firman Allah dalam surat Taha. Dan sungguh Harun telah berkata kepada mereka sebelumnya, "Wahai kaumku, sesungguhnya kamu hanya diberi cobaan dengan patung anak sapi itu, dan sesungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, maka ikutilah aku dan taatilah perintahku." Al-Quran Surat Taha ayat 90. Teguran Nabi Harun itu dijawab oleh mereka yang telah termakan hasutan Samiri itu dengan kata-kata, "Kami akan tetap berpegang pada anak lembu ini sebagai Tuhan persembahan kami, sampai Musa kembali ke tengah-tengah kami." Nabi Harun tidak dapat berbuat banyak menghadapi kaumnya yang telah berbalik menjadi murtad itu, karena ia khawatir kalau mereka dihadapi dengan sikap yang keras, akan terjadi perpecahan di antara mereka dan akan menjadi keadaan yang lebih rumit dan gawat, sehingga dapat menyulitkan baginya. Dan bagi Nabi Musa kelak, bila ia datang untuk mencarikan jalan keluar dari krisis iman yang melanda kaumnya itu. Ia hanya memberi peringatan dan nasihat kepada mereka sambil menanti kedatangan Musa kembali dari Thur Sina. Setelah Nabi Musa selesai bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam perjalanannya kembali ke tempat di mana kaumnya sedang menunggu, memperolehi isyarat tentang apa yang telah terjadi dan dialami oleh Nabi Harun selama ketiadaannya. Nabi Musa sangat marah dan sedih hati tatkala ia tiba di tempat dan melihat kaumnya sedang berpesta, mengelilingi anak patung lembu emas, menyembahnya dan memuja-mujanya. Dan karena sangat marah dan sedihnya, ia tidak dapat menguasai dirinya, kepingan-kepingan Taurat dilemparkan berantakan. Nabi Harun saudaranya dipegang janggutnya, ditarik kepadanya. Sebagian janggut Nabi Harun alaihissalam yang ditarik,
Nabi Musa alaihissalam berubah warna menjadi putih, dan sebagian yang tidak ditarik warnanya tetap hitam. Dari sinilah Nabi Harun dikenal dengan pemilik janggut dua warna. Nabi Musa seraya berkata menegur Nabi Harun alaihissalam, "Apa yang engkau buat tatkala engkau melihat mereka tersesat dan terkena oleh hasutan dan fitnahan Samiri? Tidakkah engkau mematuhi perintahku dan pesanku ketika aku menyerahkan mereka kepadamu untuk engkau pimpin? Tidakkah engkau berdaya melawan hasutan Samiri dengan memberi petunjuk dan penerangan kepada mereka? Dan mengapa engkau tidak cepat memadamkan api kemurtadan ini sebelum menjadi besar begini?" Seperti yang diceritakan dalam Al-Quran. Musa berkata, "Wahai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku?" Harun menjawab, "Wahai putra ibuku, janganlah kamu meraih janggutku, dan jangan pula kepalaku. Sesungguhnya aku takut bahwa kamu akan berkata, kamu telah memecah belah Bani Israel dan tidak memelihara amanatku." Al-Quran Surah Taha ayat 92 sampai 94. Nabi Harun berkata menanggapi teguran Musa, "Hai anak ibuku, janganlah engkau memegang janggut menarik-narikku. Aku telah berusaha memberi nasihat dan teguran kepada mereka, namun mereka tidak mengindahkan kata-kataku. Mereka menganggapkan aku lemah dan mengancam akan membunuhku. Aku khawatir jika aku menggunakan sikap dan tindakan yang keras, akan terjadi perpecahan dan permusuhan di antara sesama kita. Hal mana akan menjadikan engkau lebih marah dan sedih. Lepaskanlah aku dan janganlah membuatkan musuh-musuhku bergembira melihat perlakuanmu terhadap diriku. Janganlah disamakan aku dengan orang-orang yang zalim." Setelah mereda rasa jengkel dan sedihnya dan memperoleh kembali ketenangannya, berkatalah Nabi Musa kepada Samiri, orang munafik yang menjadi biang keladi dari kekacauan dan kesesatan itu, "Hai Samiri, apakah yang mendorongmu menghasut dan menyesatkan kaumku, sehingga mereka kembali menjadi murtad, menyembah patung yang engkau buatkan dari emas itu?" Samiri menjawab, "Aku telah melihat sesuatu yang mereka tidak melihatnya. Aku telah melihat kuda malaikat Jibril. Aku mengambil segenggam tanah bekas jejak telapak kakinya itu, lalu aku lemparkannya ke dalam emas yang mencair di atas api, dan terjadilah patung anak lembu yang dapat menguak, mengeluarkan suara sebagaimana anak lembu biasanya. Demikianlah hawa nafsuku membujukku untuk berbuat itu." Berkata Nabi Musa kepada Samiri, "Pergilah engkau dan jauhilah pergaulan manusia, sebab karena perbuatan kamu itu, engkau harus dipencilkan dan menjadi tabu, sesuatu yang terlarang. Jika disentuh atau menyentuh seseorang, ia akan menderita sakit demam panas. Ini adalah ganjaranmu di dunia, sedang di akhirat nerakalah akan menjadi tempatmu. Dan Tuhanmu yang engkau buat dan sembah ini, kami akan bakar dan campakkannya ke dalam laut." Kemudian berpalinglah Nabi Musa kepada kaumnya berkata, "Hai kaumku, alangkah buruknya perbuatan yang kamu telah kerjakan setelah kepergianku. Apakah engkau hendak mendahului janji Tuhanmu? Bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu janji yang baik berupa kitab suci? Ataukah engkau menghendaki kemurkaan Tuhan menimpa atas dirimu karena perbuatanmu yang buruk itu dan perlanggaranmu terhadap perintah-perintah dan ajaran-ajaranku?" Kaum Musa menjawab, "Kami tidak sesekali melanggar perjanjianmu dengan kemauan kami sendiri. Akan tetapi kami disuruh membawa beban-beban perhiasan yang berat kepunyaan orang Mesir yang atas anjuran Samiri kami lemparkan ke dalam api yang sedang menyala. Kemudian perhiasan-perhiasan yang kami lemparkan itu menjelma menjadi patung anak lembu yang bersuara, sehingga dapat menyilaukan mata kepala kami dan menggoyahkan iman yang sudah tertanam di dalam dada kami." Berkata Musa kepada mereka, "Sesungguhnya kamu telah berbuat dosa besar dan menyia-nyiakan dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak lembu itu sebagai persembahanmu. Maka bertaubatlah kamu kepada Tuhan, penciptamu dan pencipta alam semesta, dan mohonlah ampunan kepadanya agar dia menunjukkan kembali kepada jalan yang benar." Akhirnya kaum Musa itu sadar atas kesalahannya dan mengakui bahwa mereka telah disesatkan oleh syaitan, dan memohon ampun dan rahmat Allah agar selanjutnya melindungi mereka dari godaan syaitan.
dan iblis yang akan merugikan mereka di dunia dan akhirat. Demikian pula Nabi Musa beristighfar, memohon ampun baginya dan bagi Harun saudaranya, setelah ternyata bahwa ia tidak melalaikan tugasnya sebagai wakil Musa dalam menghadapi krisis iman yang dialami oleh kaumnya. Berdoa Musa kepada Tuhannya, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami berdua ke dalam lingkaran rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Setelah suasana yang meliputi hubungan Musa dengan Harun di satu pihak, dan hubungan mereka berdua dengan kaumnya di lain pihak, menjadi tenang kembali, kepingan-kepingan Taurat yang bertaburan sudah dihimpun dan disusun sebagaimana asalnya, maka Allah memerintahkan kepada Musa agar membawa sekelompok dari kaumnya menghadap untuk meminta ampun atas dosa mereka menyembah patung anak lembu. 70 orang dipilih oleh Nabi Musa di antara kaumnya untuk diajak pergi bersama ke Tursina, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta ampun atas dosa kaumnya. Mereka diperintahkan untuk keperluan itu agar berpuasa, mensucikan diri, pakaian mereka, dan pada waktu yang telah ditentukan berangkatlah Nabi Musa bersama 70 orang itu menuju ke Bukit Tursina. Setiba mereka di Tursina, turunlah awan yang tebal meliputi seluruh bukit. Kemudian masuklah Nabi Musa diikuti para pengikutnya ke dalam awan gelap itu, dan segera mereka bersujud. Dan sementara bersujud terdengarlah oleh kelompok 70 itu percakapan Nabi Musa dengan Tuhannya. Pada saat itu timbullah dalam hati mereka keinginan untuk melihat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka setelah mendengar percakapannya dengan telinga. Maka setelah selesai Nabi Musa bercakap-cakap dengan Allah, berkatalah mereka kepadanya, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang." Dan sebagai jawaban atas keinginan mereka yang menunjukkan keingkaran dan ketakaburan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika itu juga mengirimkan halilintar yang menyambar dan merenggut nyawa mereka sekaligus. Nabi Musa alaihissalam merasa sedih melihat nasib fatal yang menimpa kelompok 70 orang yang merupakan orang-orang yang terbaik di antara kaumnya. Ia berseru memohon kepada Allah agar diampuni dosa mereka seraya berkata, "Wahai Tuhanku, aku telah pergi ke Tursina dengan 70 orang yang terbaik di antara kaumku. Kemudian aku akan kembali seorang diri. Pasti kaumku tidak akan mempercayaiku. Ampunilah dosa mereka, wahai Tuhanku, dan kembalilah kepada mereka nikmat hidup yang Engkau telah cabut sebagai pembalasan atas keinginan dan permintaan mereka yang durhaka itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa Musa dan permohonannya dengan dihidupkan kembali kelompok 70 orang itu. Maka bangunlah mereka seakan-akan orang yang baru sadar dari pingsannya. Kemudian pada kesempatan itu Nabi Musa mengambil janji dari mereka bahwa mereka akan berpegang teguh kepada kitab Taurat sebagai pedoman hidup mereka melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Tidak kurang-kurang karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kaum Bani Israel. Mereka telah dibebaskan dari kekuasaan Fir'aun yang kejam, yang telah menindas dan memperhambakan mereka berabad-abad lamanya. Telah diperlihatkan kepada mereka bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membinasakan Fir'aun. Musuh mereka tenggelam di laut. Kemudian tatkala mereka berada di tengah-tengah padang pasir yang kering dan tandus, Allah telah memancarkan air dari sebuah batu dan menurunkan hidangan makanan manna dan salwa bagi keperluan mereka. Di samping itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutuskan beberapa orang rasul dan nabi dari kalangan mereka sendiri untuk memberi petunjuk dan bimbingan kepada mereka. Akan tetapi karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang susul menyusul yang diberikan kepada mereka tidaklah mengubah sifat-sifat mereka yang tidak mengenal syukur, berkeras kepala, dan selalu membangkang terhadap perintah Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya. Demikianlah tatkala Allah mewahyukan perintahnya kepada Nabi Musa untuk memimpin kaumnya pergi ke Palestina, tempat suci yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim, untuk menjadi tempat tinggal anak cucunya, mereka membangkang dan enggan melaksanakan perintah itu. Alasan penolakan mereka ialah karena mereka harus menghadapi suku Kanaan yang menurut anggapan mereka adalah orang-orang yang kuat.
dan perkasa yang tidak dapat dikalahkan dan diusir dengan aduan kekuatan. Mereka tidak mempercayai janji Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Musa, bahwa dengan pertolongannya mereka akan dapat mengusir suku Kanaan dari kota Ariha untuk dijadikan tempat pemukiman mereka selama-lamanya. Naik pitamlah Nabi Musa melihat sikap kaumnya yang pengecut itu, yang tidak mau berjuang dan memeras keringat untuk mendapat tempat pemukiman, tetapi ingin memperolehnya secara hadiah atau melalui mukjizat sebagaimana mereka telah mengalaminya dan banyak peristiwa. Dan yang menyedihkan hati Nabi Musa dan Nabi Harun ialah kata-kata mengejek mereka yang menandakan bahwa dada mereka masih belum bersih dari benih kufur dan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan marah setelah mengetahui bahwa tiada seorang daripada kaumnya yang akan mendampinginya melaksanakan perintah Allah itu, berdoalah Nabi Musa kepada Allah, "Ya Tuhanku, aku tidak menguasai selain diriku dan diri saudaraku Harun. Maka pisahkanlah kami dari orang-orang yang fasik, yang mengingkari nikmat dan karunia-Mu. Sebagaimana hukuman bagi Bani Israel yang telah menolak perintah Allah memasuki Palestina, Allah mengharamkan negeri itu atas mereka selama 40 tahun. Dan selama itu mereka akan mengembara berkeliaran di atas bumi Allah tanpa mempunyai tempat mukim yang tetap. Mereka hidup dalam kebingungan sampai musnahlah mereka semuanya. Dan datang menyusul generasi baru yang akan mewarisi negeri yang suci itu, sebagaimana yang telah disanggupkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim." Kisah Nabi Musa menghidupkan orang mati tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 73. Kisah ini menceritakan bahwa Nabi Musa menghidupkan kembali orang mati dengan memerintahkan untuk memukulkan bagian dari anggota sapi betina ke tubuh mayat. Di sebuah desa di tengah tanah Bani Israel, seorang pemuda pewaris tunggal kekayaan besar hidup dalam damai. Namun kedamaian itu berubah menjadi malapetaka ketika saudara-saudara sepupunya yang tamak merencanakan sesuatu yang keji. Mereka iri hati karena tidak mendapat bagian dari harta warisan. Dalam gelap malam, mereka melaksanakan rencana jahat mereka, mengakhiri hidup pemuda itu dengan kejam. Tubuhnya ditemukan tergeletak di tengah ladang, memicu kepanikan di seluruh desa. Keesokan harinya mereka membawa kasus itu ke Nabi Musa. Dengan penuh sandiwara, mereka berpura-pura terkejut dan memohon bantuannya. "Wahai Musa, kami telah menemukan saudara sepupu kami terbunuh." Salah satu dari mereka berkata dengan nada memilukan, "Kami tidak tahu siapa pelakunya. Tolonglah kami untuk menemukan kebenaran." Nabi Musa yang terkenal karena kebijaksanaannya mendengar laporan itu dengan penuh perhatian. Ia segera berdoa kepada Allah, memohon petunjuk untuk menyelesaikan kasus ini. Tidak lama kemudian, wahyu Allah datang, memerintahkan mereka untuk menyembelih seekor sapi. Ketika Nabi Musa menyampaikan perintah itu kepada kaumnya, mereka tertawa mengejek. "Apakah engkau bercanda, Musa?" tanya salah satu dari mereka dengan nada merendahkan. "Bagaimana mungkin menyembelih sapi bisa membantu kita menemukan pembunuhnya?" Dengan tenang, Nabi Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang yang bodoh seperti kalian. Ini adalah perintah Allah, dan Dia Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita." Namun mereka terus mempersulit situasi dengan bertanya, "Jika itu benar, tanyakanlah kepada Tuhanmu, sapi seperti apa yang harus kami sembelih? Jantankah atau betina? Apa warnanya?" Nabi Musa kembali memohon petunjuk kepada Allah, lalu menjawab, "Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih sapi betina yang belum pernah digunakan untuk membajak atau mengairi ladang. Sapi itu harus berwarna kuning tua, tanpa cacat atau belang." Mendengar kriteria itu, mereka semakin sulit menerima. Mereka mengeluh, menganggap permintaan itu terlalu spesifik. Tetapi dengan terpaksa, mereka mulai mencari sapi yang sesuai. Di sebuah desa terpencil, mereka akhirnya menemukan seekor sapi yang memenuhi semua kriteria itu. Sapi itu dimiliki oleh seorang anak yatim yang hidup bersama ibunya. Sapi tersebut adalah satu-satunya harta warisan dari ayahnya yang telah meninggal dunia. Ayahnya, seorang fakir yang soleh, selalu berdoa agar sapi itu menjadi sumber keberkahan bagi anaknya. Ketika para pencari sapi menawarkan untuk membelinya, ibu anak yatim itu awalnya enggan menjual. "Ini satu-satunya milik kami," katanya sambil memeluk anaknya. "Bagaimana kami akan hidup tanpa sapi ini?" Namun setelah mendengar tujuan mereka dan harga yang luar biasa tinggi yang ditawarkan, ia setuju. "Semoga Allah memberkahi kalian dengan sapi ini,"
ujar sang ibu kepada para pembeli, dan semoga kalian menemui keadilan. Sapi itu dibawa kembali dan disembelih sesuai perintah Allah. Nabi Musa mengambil lidah sapi tersebut, lalu memukul mayat korban dengan lidah itu. Seketika tubuh pemuda itu bergerak. Dengan izin Allah, ia bangkit dari kematiannya dan berbicara di depan semua orang. "Saudara-saudaraku sendirilah yang membunuhku," katanya dengan suara yang menggema. "Mereka ingin mengambil harta warisanku." Kaum Bani Israel terkejut. Beberapa dari mereka menunduk malu, sementara yang lainnya tetap keras kepala. Nabi Musa memandang mereka dengan tajam dan berkata, "Inilah kekuasaan Allah. Dia menunjukkan kebenaran meski kalian meragukannya." Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina." Mereka berkata, "Apakah kamu hendak menjadikan kami bahan ejekan?" Musa menjawab, "Aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk golongan orang-orang yang jahil." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 67. Mukjizat ini seharusnya membuka mata hati Bani Israel. Tetapi meskipun telah menyaksikan kekuasaan Allah berkali-kali, banyak dari mereka tetap membangkang dan keras kepala. Mereka terus mempertanyakan Nabi Musa, mempersulit urusan, dan meragukan mukjizat yang telah diperlihatkan. Nabi Musa mengingatkan mereka, "Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah. Janganlah kalian mengulangi dosa-dosa ini. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala yang kalian sembunyikan." Namun sifat sombong dan keras kepala masih menghiasi hati mereka, menjadikan kisah ini sebagai pelajaran abadi tentang ketaatan kepada Allah dan bahayanya kesombongan serta iri hati. Mengacu pada Qasasul Anbiya, kisah wafatnya Nabi Harun alaihissalam, diterangkan dalam sebuah riwayat. As-Suddi meriwayatkan dari Abu Malik dan Abu Shaleh, dari Ibnu Abbas, dari Marrah, dari Ibnu Mas'ud, dari sejumlah sahabat mereka yang berkata, "Pagi itu, langit cerah membentang di atas padang pasir yang luas. Nabi Musa alaihissalam sedang berada di kemahnya, merenungi perjalanan panjang yang telah dilalui bersama kaumnya, Bani Israel. Tiba-tiba, wahyu Allah datang kepadanya, menyampaikan kabar yang membuat hatinya berat. 'Wahai Musa,' suara itu menggetarkan hati, 'aku akan mewafatkan Harun. Bawalah dia ke gunung yang telah aku tunjukkan.' Nabi Musa terdiam. Nabi Harun, saudara kandungnya, telah menjadi sahabat, pendamping, dan penopangnya dalam menghadapi keras kepala Bani Israel. Bagaimana mungkin ia sanggup membawa saudaranya menuju akhir hayatnya? Namun Nabi Musa tahu bahwa perintah Allah tidak bisa ditolak. Dengan hati yang berat, ia mendekati Nabi Harun yang tengah berdiri memandang jauh ke cakrawala. 'Wahai saudaraku,' Nabi Musa memulai dengan suara bergetar. 'Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk pergi ke sebuah gunung. Ada sesuatu yang harus kita lakukan di sana.' Nabi Harun memandang Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu, tetapi tanpa sedikit pun ragu, ia menjawab, 'Jika itu perintah Allah, maka aku akan ikut bersamamu.' Keduanya memulai perjalanan panjang menuju gunung yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan. Di sepanjang jalan, Nabi Harun banyak bercerita, 'Wahai Musa, aku tidak pernah berhenti bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita,' kata Nabi Harun sambil tersenyum. 'Meskipun berat menghadapi Bani Israel, aku merasa bahagia bisa berada di sisimu.' Nabi Musa hanya diam. Ia tidak ingin membebani Nabi Harun dengan kabar bahwa perjalanan ini adalah perjalanan terakhirnya. Setelah berhari-hari berjalan, mereka akhirnya tiba di kaki gunung. Di sana, sebuah pemandangan luar biasa menyambut mereka. Sebuah pohon besar berdiri megah dengan dedaunan hijau yang berkilau di bawah sinar matahari. Di dekatnya, terdapat sebuah rumah kecil yang tampak begitu damai, seolah berasal dari dunia lain. Nabi Harun tertegun, 'Wahai Musa, aku belum pernah melihat pohon seindah ini atau rumah yang begitu menenangkan.' Musa tersenyum tipis. 'Masuklah saudaraku, ini adalah tempat yang telah Allah pilih untuk kita.' Di dalam rumah itu, mereka menemukan sebuah kasur yang indah, dihiasi dengan permadani yang lembut. Angin sepoi-sepoi mengalir, membawa ketenangan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Nabi Harun memandang kasur itu dengan penuh kekaguman. 'Wahai Musa, bolehkah aku berbaring di sini? Hanya sebentar. Rasanya begitu nyaman.' Nabi Musa mengangguk. 'Silakan saudaraku, beristirahatlah.' Namun Nabi Harun ragu.
Bagaimana jika pemilik rumah ini datang dan marah kepada kita? Nabi Musa menepuk bahu Nabi Harun. Jangan khawatir, aku yang akan bertanggung jawab jika ada yang datang. Berbaringlah. Nabi Harun pun merebahkan dirinya, tetapi ia memandang Nabi Musa dengan mata penuh kasih dan berkata, "Wahai Musa, tidurlah bersamaku. Jika pemilik rumah ini datang, biarlah kita berdua yang menanggung akibatnya." Nabi Musa mengangguk, meski hatinya terasa berat. Ia berbaring di samping Nabi Harun, mendengar helaan napas saudaranya yang perlahan mulai tenang. Tiba-tiba suasana berubah, udara menjadi hening, seolah waktu berhenti. Di saat itu nyawa Nabi Harun dicabut oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam detik-detik terakhirnya, Nabi Harun membuka mata dan menatap Nabi Musa dengan pandangan penuh rasa kehilangan. "Wahai Musa," katanya lemah, "mengapa engkau tidak memberitahuku? Kau telah menipuku." Nabi Musa memegang tangan saudaranya dengan air mata mengalir. "Wahai saudaraku, ini adalah perintah Allah. Aku tidak pernah ingin menyembunyikan apapun darimu." Dan saat itulah Nabi Harun mengembuskan napas terakhirnya. Tubuhnya tampak damai, seolah telah kembali ke tempat yang benar-benar ia rindukan. Setelah Nabi Harun wafat, rumah itu lenyap begitu saja, bersama dengan pohon dan kasur yang sebelumnya ada. Nabi Musa kini berdiri sendirian di tengah gunung, memandang langit yang seolah ikut berkabung. Dengan hati yang berat, Nabi Musa kembali kepada kaumnya. Ketika Bani Israel mengetahui bahwa Nabi Harun telah wafat, mereka meratap dengan suara keras, "Mengapa Allah mengambil Harun dari kami?" Beberapa dari mereka berteriak. Nabi Musa mencoba menenangkan mereka, meskipun hatinya sendiri hancur. "Wahai kaumku, Allah yang Maha Mengetahui telah menentukan segalanya. Harun telah kembali kepadanya dalam keadaan yang paling mulia." Namun tidak semua dari mereka menerima dengan ikhlas. Sebagian dari Bani Israel justru menuduh Nabi Musa telah membunuh saudaranya sendiri. "Engkau membawa Harun ke gunung dan kembali tanpanya," kata seorang dari mereka dengan nada curiga. "Bagaimana kami tahu bahwa engkau tidak membunuhnya?" Nabi Musa menahan amarahnya. Dengan suara tegas ia berkata, "Allah adalah saksi atas apa yang telah terjadi. Tidak ada yang lebih mencintai Harun daripada aku. Jika kalian tidak percaya, mohonlah kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran." Dengan izin Allah, langit terbuka dan suara yang menggema menegaskan kebenaran Nabi Musa. Kaum itu akhirnya terdiam, meskipun sebagian dari mereka tetap keras kepala. Wafatnya Nabi Harun adalah momen yang penuh duka, tetapi juga menjadi pengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap kehidupan memiliki akhirnya, dan setiap takdir telah ditentukan oleh Allah dengan hikmah yang mendalam. Nabi Musa menunjukkan ketegaran seorang pemimpin yang kehilangan saudara tercintanya. Ia tidak hanya menerima takdir Allah, tetapi juga terus melanjutkan misinya, membimbing Bani Israel, meskipun banyak dari mereka yang membangkang. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah dalam setiap langkah kehidupan kita. Wallahu alam. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.